Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya mau minta Romaik untuk memberikan homili, tapi beliau bilang, yang muda nggak boleh memerintah yang tua, ya sudah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para suster, rekan-rekan muda, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kenaikannya di hadapan para murid, Yesus mengingatkan para murid ini akan satu kebenaran yang kemudian akan menjadi dasar hidup dan perutusan mereka. Lalu kemudian Yesus memberi pesan kepada mereka. Mari kita melihat kebenaran apakah yang diberikan oleh Yesus ini kepada para murid. Kebenaran itu adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci, nubuat tentang Yesus. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mengapa pesan ini harus disampaikan oleh Yesus kepada para murid? Bukankah pesan ini sudah pernah disampaikan oleh Yesus kepada mereka? Sebagai contoh, ketika Yesus berjalan bersama dua murid ke Emmaus itu, Yesus sepanjang jalan bercerita tentang ini. Tapi rasa-rasanya Yesus ingin mengulang kembali. Jauh sebelum itu juga Yesus sudah berulang kali menyampaikan ini kepada para murid, supaya para murid itu punya antisipasi bila suatu saat terjadi peristiwa ini. Tapi mengapa Yesus harus mengulang kembali kebenaran ini? Rupanya saudara-saudari, itu disampaikan oleh Yesus karena Yesus tahu bahwa para murid bisa saja mengabaikan kebenaran ini. Para murid setelah Yesus naik ke surga bisa saja mengabaikan ini. Bisa saja mereka menjadi malu, menjadi takut, dan menjadi tidak setia kepada Yesus. Yesus tahu apa yang mereka harus imani ini bukan sesuatu yang mudah. Karena yang Yesus wartakan itu bukan sesuatu yang menyenangkan telinga, menyukakan mata, bukan. Yang Yesus wartakan ini adalah kebenaran yang tidak disukai oleh daging. Di mana Yesus mengatakan, Mesias harus menderita, sengsara, dan wafat. Itu tidak disukai banyak orang. Dan Yesus tahu akan hal itu. Maka Yesus mengulang itu kepada para murid, supaya pikiran hati para murid ini sungguh-sungguh disiapkan akan ini. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah bahwa kalau kita mau jujur, kita pun tidak selalu setia dengan kebenaran ini, bukan? Tidak selalu setia untuk berani mengakui, saya adalah pengikut Yesus. Yesus, Tuhan saya adalah Kristus yang dihujat orang, yang dihina orang, yang menderita sengsara, wafat telanjang di kayu salib. Tidak semua orang berani mengakui itu. Tapi saudara-saudari, bila Anda mau setia dengan Yesus, itu Anda sungguh-sungguh sekarang ini hidup bukan karena Anda, tapi itu adalah karena Roh Kudus. Jangankan konsekuensi seperti dulu yang diterima oleh para murid, di mana mereka harus mengorbankan seluruh dirinya, jiwa raganya untuk mengakui itu. Sekarang dengan seleluasa ini pun, saya belum tentu seberani, semilitan itu dalam hidup saya. Maka saudara-saudari, Yesus perlu mengingatkan itu supaya di zaman ini kita sungguh-sungguh dapat menghidupi sabda Yesus. Jika kamu mau mengikuti aku, pikullah salibmu, sangkallah dirimu, dan ikutilah aku. Kemudian setelah Yesus memberikan kebenaran itu pada para murid, Yesus memberi pesan kepada mereka. Dalam namaku, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi tentang hal ini. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa Yerusalem itu adalah kota yang besar, tapi di sanalah Yesus juga mendapat penolakan. Di sana Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Di sana juga Yesus itu harus menderita sengsara dan wafat di kayu salib.
Tetapi mengapa Yesus harus mengutus para murid menjadi saksi mulai dari Yerusalem? Menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus tidak menyuruh mereka menjadi saksi di tempat lain sajalah? Karena di sini kamu nggak diterima. Kenapa Yesus tidak mengutus mereka ke tempat yang lain saja menjadi saksi? Ternyata saudara-saudari, bukan. Bagi Yesus menjadi saksi adalah kalau para murid itu berani bersaksi di sini, bahkan ketika mereka dibayang-bayangi ketakutan, intimidasi dan hal yang lain, mereka masih berani berkata, aku adalah pengikut Kristus. Itulah awal dari kesaksian yang sejati. Yesus tidak meminta mereka lari dari Yerusalem, tapi justru mulai dari sana mereka harus menjadi saksi. Para murid harus menjadi teladan iman agar orang menjadi percaya dan mendapat pengampunan dalam nama Yesus. Saudara-saudari, kita dapat mengerti kebenaran ini dalam pesan Santo Paulus yang berkata demikian. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yakni Roh Kudus. Sejak awal mula ini yang diwartakan oleh para murid, mewartakan Yesus kepada banyak orang supaya mereka mau percaya, dibaptis dalam namanya, dan mereka akan mendapat karunia Roh Kudus. Dan kita tahu dari kitab suci, pewartaan Yesus ini itulah yang mempertobatkan banyak orang. Ternyata Yesus yang sengsara, wafat, mati dan bangkit itu bukan menjadi batu sandungan seperti yang dikatakan dalam kitab suci oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah menjadi iman yang mempertobatkan jiwa banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga ingin mengingatkan kita semua bahwa perutusan kita yang sejati dimulai dari tempat Bapak Ibu di mana Anda berada, bahkan di tempat di mana yang tidak memungkinkan Anda menjadi saksi akan Kristus. Kita diutus dari sana. Yesus tidak ingin Anda lari dari tempat itu. Kalau kesaksian itu adalah keluarga, bersaksilah di sana dengan setia akan cinta kasih Yesus. Kalau tempat pekerjaan Anda adalah tempat Anda diutus Tuhan untuk bersaksi tentang iman Kristus, jadilah setia menjadi orang yang mengimani Yesus di sana. Bukan hanya lewat perkataan pengajaran semata, tapi belajarlah juga untuk setia kepada Kristus lewat pemikiran-pemikiran yang baik, lewat perbuatan-perbuatan dilandasi cinta kasih, dan kebenaran-kebenaran yang lain yang memungkinkan orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kesaksian iman tidak dimulai dari pelarian, tapi dari kesetiaan akan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup saya. Untuk ini semua saudara-saudari, dengarlah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa para murid tidak dapat melakukan kesaksian ini tanpa ada satu pribadi yang dijanjikan oleh Bapa kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Maka para murid diminta oleh Yesus, jangan keluar dari Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, bertekunlah dalam doa dan pujian kepada Allah sambil menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itulah kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dikatakan dalam kitab suci, yang akan memperlengkapi Anda sekalian, supaya pikiran dan hati kita ini boleh sungguh-sungguh dikokohkan oleh Tuhan, bersaksi akan Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, Roh itu sudah kita terima lewat sakramen baptis dalam Kristus. Maka hari ini kita diundang oleh Tuhan supaya kita bersama-sama boleh semakin setia hidup dalam persekutuan dengan Roh itu. Mari kita bertekun dalam doa. Mari kita bertekun mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Sadarilah saudara-saudari dengan rendah hati, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat seperti berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat setia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki
di dalam hidup kita. Hari-hari ke depan kita akan memulai novena turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk datang, untuk berdoa bersama, menyiapkan pikiran dan hati untuk menerima Roh Kudus dan 7 karunia yang akan diberikannya kepada orang-orang yang mau bertekun di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Yesus naik ke surga. Yesus bukan meninggalkan kita sekalian. Yesus tidak meninggalkan dunia ini. Justru Yesus mempersiapkan kita untuk menerima karunia yang jauh lebih besar, yaitu Roh-Nya sendiri. Yesus naik ke surga untuk memberikan kepastian kepada kita semua. Kepastian iman. Bahwa Anda sekalian yang percaya kepada Kristus, Anda punya jaminan hidup abadi di dalam surga bersama Bapa dan para kudusnya. Inilah harapan saya dan harapan kita semua dalam peziarahan ini. Maka kita diundang, janganlah takut. Saudara-saudari, janganlah takut dan gelisah hatimu. Sekalipun Anda dipercaya Tuhan untuk memikul salib yang sedemikian berat dalam hidupmu, jangan takut dan jangan gelisah. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita ingat dan renungkan sungguh-sungguh. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekiranya tidak demikian, aku tentu tidak berkata demikian kepada kamu. Dan Yesus naik ke surga tepat seperti yang disabdakannya. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang datang dari surga. Yesus harus naik ke surga karena Yesus datang dari surga untuk meyakinkan kita, memberikan jaminan kepada kita bahwa kamu di sini, peziarahanmu bukan hanya di dunia ini. Peziarahan saya, Bapak Ibu, tidak berakhir sia-sia di dunia ini. Rumah kita ini akan dibongkar. Rumah kita yang abadi, tanah air kita yang abadi ada di surga. Demikian kata-kata kita suci. Maka untuk mengingatkan kita kembali bahwa peziarahan kita berakhir di surga. Tapi kita harus menyelesaikan peziarahan ini dengan sungguh-sungguh, sebaik mungkin untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah juga mengorientasikan kembali hidup saya, hidup kita, bahwa kita tidak berakhir di dunia ini. Peziarahan terakhir adalah bersama dengan Bapa di surga dan juga para kudusnya. Yesus naik ke surga membuka pintu bagi kamu, bagi Anda sekalian, dan bagi kita bersama. Maka Yesus dengan kenaikannya ini menjadi harapan bagi kita supaya kita boleh mengikuti Yesus Gembala Agung kemana Dia pergi mendahului kita sebagai orang yang pertama. Yesus sudah naik ke surga, membuka tempat bagi kita, dan Anda sekalian dengan kesetiaanmu, Anda juga akan masuk ke dalam surga bersama Bapa. Tuhan memberkati.